Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini masih diberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita tetap melaksanakan kegiatan pada siang hari ini dengan keadaan sehat, tidak ada halangan serta apapun. Salawat serta salam marilah kita tujukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-temanku seperjuangan dari dulu kita wiyata bakti, pernah sekolah di sekolah yang sama, di kecamatan yang sama, dan alhamdulillah pada siang hari ini saya sakjane armatur ya pekewo, tapi karena memang saya memerlukan untuk menyelesaikan tugas aksi nyata dalam modul 1.4 yaitu tentang budaya positif nih. Ini adalah merupakan tugas yang kemarin modul 1 itu memang agak modul terberat. Salah satu tugasnya diseminasi penyebaran pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Saya berdiri di sini bukan karena hebat, bukan karena pripot-pripot, tapi untuk belajar bersama, gitu. Menyampaikan apa yang saya dapat selama 2 bulan mengikuti diklat PBB angkatan 9. Mungkin sebelum saya mulai untuk diseminasinya, kita ice breaking sebentar ya, kita permainan, karena ini mungkin sudah kenal tapi ben tambah kenal seperti itu ya. Monggo maju ke depan semuanya, saya tulis maju ke depan. Saya punya apa namanya ini, pulpen ya. Nanti pulpen ini kita keliling putar. Nah, dari saya nanti apa namanya, dianggap aja sama kayak perkenalan. Nanti sebutkan nama. Dari saya ya, nama saya Nur Jana. Nah, saya punya pulpen ini, saya kasihkan ke teman sebelah saya. Nah, terus dari Bu ini nanti bila saya dapat pulpen ini dari Bu Nur Jana, saya berikan ke teman yang sebelahnya. Namanya ya, terus ya, nah nanti terus Bu selanjutnya, iya saya namanya ini, saya dapat pulpen dari Bu Nur Jana seperti itu. Terus nanti dengan oke, saya punya pulpen, saya punya dapat pulpen ini dari Bu Nur Jana, ini, nah seperti itu ya. Nanti keliling seperti itu. Saya nyari dewe ngapa nih? Diulangi. Sudah ya, sudah paham ya. Bila nanti nyari dewe, berarti nyebut jenenge semuanya. Saya punya pulpen. Saya Rosanah punya pulpen. Pulpen ini saya serahkan ke teman saya sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Engga. Saya mendapatkan pulpen ini dari Bu Nur Jana. Saya serahkan ke teman saya sebelah kanan. Nama saya Dian. Saya mendapat pulpen ini dari Bu Endang. Saya serahkan kepada teman saya Nur Jana. Bu Endang, kemudian Bu Endang. Kemudian saya serahkan kepada Bu Guru di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Nurleni. Saya mendapat pulpen ini dari Bu Nur Jana, Bu Endang, dan Bu Dian. Saya serahkan pulpen ini ke sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Pui. Saya dapat pulpen ini lumayan bagus, ini kayaknya bagus apa ya? Dari Bu Nur, dari Bu Endang, dari Bu Dian, terus dari Bu Laili. Sekarang saya berikan ke teman saya biar nanti kemana sendiri. Monggo.
Perkenalkan, nama saya Isnaningsih. Saya mendapat pulpen ini dari Bu Nurjana, kemudian diserahkan sama Bu Indah, diserahkan kembali sama Mbak Dian, sama Bu Nur Raili, dan yang terakhir sama Mbak Puryani. Pulpen ini akan saya berikan kepada teman kanan saya. Perkenalkan, nama saya Heria. Saya menerima pulpen ini pertama dari Bu Nurjana, kedua dari Ibu Indah, ketiga dari Ibu Dian, keempat dari Ibu Laili, kemudian dari Ibu Puri, yang terakhir dari Ibu Isna. Kemudian ini akan disasarkan kembali ke Ibu Nurjana kembali. Terima kasih. Nah, dari tadi kita sudah melaksanakan screening ya. Untuk selanjutnya mungkin di sini kita akan melakukan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, saya mau tanya kepada ibu-ibu sekalian, kira-kira sekolah idaman seperti apa yang Bapak Ibu impikan dari Ibu Isna? Sekolah yang saya impikan yaitu sekolah yang memiliki banyak guru, kemudian mampu menarik siswa untuk datang ke sekolah, serta sekolah yang menyenangkan bagi semuanya, untuk orang tua, anak, dan gurunya. Terima kasih sekali. Pasti ya kita sebagai seorang guru pasti mempunyai idaman kita sekolah kita seperti apa. Kalau di sini sekolah tentunya tempat untuk menuntut ilmu dengan keadaan nyaman dan untuk mengembangkan bakat yang dimiliki. Bakat yang dimiliki itu bakat siswa kita ya, karena siswa kita banyak sekali dan mempunyai bakat sendiri-sendiri seperti itu. Yang tentunya kesimpulannya mempunyai sekolah yang nyaman dan menyenangkan untuk warga sekolah, terutama untuk murid dan guru semuanya. Seperti tujuan pendidikan yang menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu tujuannya pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup-hidupnya, baik sebagai manusia ataupun sebagai warga masyarakat. Untuk itu pendidikan harus menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya atau hidupnya dan tubuhnya kekuatan kodrat pada anak. Kita sebagai guru, kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu sebenarnya kita hanya sebagai penuntun ya. Kalau menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu sekolah itu ibarat sawah, terus murid kita guru itu sebagai petani dan murid-muridnya itu sebagai benih ya. Nah, kalau sekolah itu sawah, terus kita sebagai guru itu petani, kita harus bisa merawat benih-benih itu agar bisa tumbuh dengan baik, tumbuh dengan sempurna, mungkin dengan tidak ada hama-hama yang mengganggu seperti itu ya. Itu menurut filosofi dari Dewantara. Kita guru itu hanya sebagai penuntun, tidak menuntut. Mungkin selama ini sebelum saya mengikuti kegiatan iklan calon guru penggerak, saya akui untuk pendidikan itu saya belum sepenuhnya mengikuti filosofinya Ki Hajar Dewantara. Ternyata saya selama ini jadi guru itu salah. Bukan menuntut, tapi menuntut. Oh iya, anak-anak itu kudu nilainya kudu bagus, kudu apa sing tak karep. Ternyata itu semuanya salah. Tidak seperti itu. Ternyata anak-anak itu mempunyai kodratnya masing-masing, mempunyai apa namanya? Ibaratnya mempunyai keunikan masing-masing seperti itu. Kita sebagai guru hanya menebalkan seperti itu. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Terus dengan di sekolah untuk membuat sekolah kita nyaman, aman dan murid tumbuh dengan baik, itu ternyata kita harus mempunyai budaya positif ya.
Budaya positif itu merupakan nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang menghormat dan tanggung jawab. Ini yang mau kita kupas tentang budaya positif yang ada di sekolah. Nanti juga ada di kelas, karena mungkin kalau budaya positif itu kita terapkan tidak hanya di sekolah, tapi kita diawali dengan nanti dengan kelas kita. Begitu. Budaya positif meliputi 6 hal. Nanti ada yang pertama kita akan bahas tentang perubahan paradigma stimulus, yang kedua konsep disiplin positif, terus keyakinan kelas serta kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol bagi guru, yang terakhir segitiga restitusi. Nanti kita akan praktek untuk segitiga restitusinya ya. Nanti Bapak Ibu guru akan mengakui, oh ternyata saya bagi guru itu sekarang lagi berbuat seperti ini terhadap anak-anaknya. Nanti kita akan coba dulu. Budaya positif merupakan paradigma untuk menyelesaikan masalah melalui motivasi intrinsik, yaitu dari dalam diri kita sendiri ya. Kalau budaya positif itu orang yang memiliki masalah, ketika dihadapkan dengan masalah, maka orang tersebut yang harus menyelesaikan dengan cara melalui nilai-nilai positif yang ada. Jadi dalam lingkungan sekolah, disiplin melalui budaya positif dapat diterapkan melalui kesepakatan kelas. Perubahan paradigma, kita bahas ya, perubahan paradigma. Dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Ya. Ini adalah perubahan paradigma. Berarti seseorang itu kalau mau berubah, membuat apa ya, melalui pendekatan teori kontrol menurut Stephen itu, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda sebelum pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah ini, kita mungkin dulu ya, dari stimulus respon. Kita kalau sama-sama manusia itu memiliki realitas kebutuhan hidup yang sama. Kita dilihat dari pandangan umum, kebutuhan manusia itu sama. Itu stimulus responnya. Tapi teori kontrol untuk kita, ternyata kebutuhan kita itu berbeda. Ya, dia sama bisa. Di pandang manusia itu sama kebutuhannya, tapi ternyata di realita kehidupan kita berbeda. Bu Ria nanti kebutuhannya apa, bisa kebutuhannya apa, ternyata sama-sama mau menuju salah satu kota, tapi kan di situ Bunya pamannya naik Palung, mungkin lewatin yang Solo bagian sana, terus di sana lewat bagian sana. Sebenarnya sama, tapi menurut untuk perubahan paradigma kita harus bisa merubah seperti itu ya. Terus itu ada, semua orang itu melihat hal yang sama, padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Orang lain dewe seandainya ada ada pertanyaan, umpamanya ya, kita jawabnya aja beda-beda ya, karena gambaran kita di otak kita itu berproses gitu. Apa pengertian ini, Bu yang nanti jawabnya apa, Bunya apa, Bu apa, itu pasti sudah berbeda-beda seperti itu. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak mungkin ya, ada waktu orang itu tidak mempunyai pandangan yang sama. Kita harus bisa merubah. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Gitu. Jadi orang kok
ben panjangan ini ben podo aku, itu tidak bisa juga. Itu contohnya yang pertama, yang terakhir yaitu model berpikir menang kalah atau model berperilaku menang ya. Terus ada yang salah benar, sampai teman saya itu yang namanya Pak Ani, kita kalau pas garap tugas bareng itu gunaku salah, dia selalu bilang ini remek sing salah, tapi itu benar seperti itu. Jadi kita punya pemikiran yang positif seperti itu. Selanjutnya, disiplin positif itu sering dihubungkan dengan tata tertib, terus peraturan, hukuman yang sering diidentikan dengan tidak nyaman. Ya. Itu penting bagi kita. Biasanya disiplin positif itu dari motivasi internal kita, terus kita bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, berdasarkan nilai-nilai pada nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai penuh dengan tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau nilai positif yang ada pada manusia, merupakan tujuan setiap individu, yaitu nilai dalam profil pelajar Pancasila. Artinya ibu-ibu sekalian sudah memahami untuk profil pelajar Pancasila ya. Siap apa mau Bu, 5 profil pelajar apa? Profil pelajar Pancasila itu. Yang satu terima dan bertakwa, terus terus mandiri, bernalar kritis serta berkebinakaan global, terus gotong royong ya, kreatif, mandiri ya, pinter nih karena kurikulum merdeka. Kalau yang kelas 3 sama 6 kita masih menggunakan kurikulum merdeka. Seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa mawon? Punya kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu tadi apa saja? Iya, menghargai diri sendiri. Terus ya sama ya, itu termasuk di dalam profil pelajar Pancasila tadi. Terus kebutuhan dasar manusia. Tadi sudah di depan sudah saya bicarakan bahwa kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya sama ya. Sebenarnya sama, tapi ternyata kalau kita praktekkan di kehidupan nyata itu berbeda-beda. Yaitu yang sama itu ya bertahan hidup, itu meliputi kesenangan, kebebasan, penguasaan, kasih sayang. Tetapi realita kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami orang lain tentang dunia, karena setiap orang itu mempunyai gambaran yang berbeda. Bertahan hidup survival ya, bersifat filosofis seperti kesehatan, rumah, dan makan. Terus cinta, yang kedua cinta dan kasih sayang, disebut juga dengan kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan koneksi sosial, terus memberi dan menerima kasih sayang. Yang ketiga penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan dimiliki rasa harga diri. Yang keempat kebebasan, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang kelima adalah kesenangan, kebutuhan untuk
merasa senang, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini teori motivasi. Sudah paham ya untuk kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu ada 5: bertahan hidup, butuh kasih sayang, penguasaan, terus kebebasan, ada kesenangan. Ya, seperti itu. Teori motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin karena takut hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Terus yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Tadi untuk siswa ya, ini untuk teori motivasi untuk siswa. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini hukuman itu apa bersifat? Bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru dan memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Itu adalah hukuman. Tentunya hukuman itu diberikan bisa berupa fisik maupun psikis ya. Murid adalah disakiti oleh pembuat atau kata-kata. Banyak sekali sekarang kasus yang untuk hukuman pada siswa. Biasanya kita sebagai guru menangani anak bermacam-macam, kadang kita tidak bisa mengontrol. Nanti kita akan bahas tentang posisi 5, posisi kontrol dulu. Belum nyampe sana, tapi kita sebagai guru biasanya tidak kontrol itu memberikan hukuman kepada anak-anak kita. Ada yang memberatkan, yang bikin malu siswa seperti itu ya. Tidak boleh sebenarnya seperti itu. Nanti kita akan belajar 5 teori kontrol. Konsekuensi selain hukuman, konsekuensi. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data dan umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah tindakan itu tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol seperti itu ya. Itu biasanya pertemuan itu dan disepakati antara murid dan guru. Juga dengan hukuman tadi. Restitusi. Sebelum nanti kita praktek restitusi, nanti saya ingin untuk ibu guru di sini bisa mempraktekkan restitusi. Nanti kami ada angket, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai murid ya, bisa mempraktekkan nanti hari ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat untuk menurut dosen. Restitusi yang merupakan proses kolaboratif yang mengajar murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, restitusi itu kita sebagai guru tidak mutlak menyalahkan anak. Kalau dia umpamanya sering datang terlambat, kita selidiki dulu kenapa dia datang terlambat. Kita kasih solusi. Kita kasih solusi, tidak dikasih hukuman, tapi kita belajar dulu untuk dikasih solusi. Contohnya seperti datang terlambat ataupun seperti gojek itu seperti itu. Nah, itu nanti bisa disalurkan dengan tadi untuk kebutuhan
dasar tadi ya, nek bocah tuh kok nyelelek kayak mungkin mesti ada masalah gitu ya. Masalahnya dari segi apa ya, apa dia tadi dari segi kesenangan, apa orang tahu diseneng-senengnya orang tua seperti itu, atau dari keluarga yang seperti apa, jadi seperti itu. Jadi anak melakukan kesalahan mungkin dia karena kurang dari tadi kebutuhan dasarnya itu ada yang kurang seperti itu. Kita sebagai guru biasanya anak dua anak semua makan tenang, kita pendekatan juga dari bermacam-macam ya, kita datang ke orang tuanya, ke tetangganya, tanya, Bu, si anak kok sampai seperti itu tuh masalahnya apa? Kalau di tempat saya itu maksudnya sering tidak diperhatikan orang tua itu karena orang tuanya broken home, dia dititipkan ke anaknya, ke mbahnya seperti itu. Kalau sekolah paling banyak mungkin kasusnya seperti itu ya. Ditinggal pilih kerja pabrik sampai PR nggak pernah dikerjakan, gitu kan dia sama kebutuhan dasar manusianya sama, ada kesenangan ada, tapi dia punya kekurangan. Nah, kita bisa mengatakan berhasil itu apabila tadi ya itu kecil-kecil sekali tak bedakan nanti itu contoh hukuman itu seperti apa, konsekuensi seperti apa, restitusi seperti apa, tapi nanti kita langsung praktekkan saja biar Bapak Ibu dulu nanti paham untuk menghadapi anak-anak yang kalau saya kemarin menghadapi anak itu untuk praktek juga dari modul 1.3 titik guru penggerak kemarin sudah praktek restitusi. Saya praktek anak yang sering datang terlambat sekolah sama anak yang sering mencontek tugas dan PR temennya, itu saya sudah praktekkan kemarin. Nah, untuk disiplin positif kita pertama kali biar nanti bisa diterapkan untuk sekolah, kita pertama kali membuat keyakinan kelas. Ibu-ibu pernah bimbingan bikin keyakinan kelas? Ya, kesepakatan kelas. Ya, kalau sudah punya kesepakatan kelas, nah itu nanti untuk menerapkan budaya positif, insya Allah anak-anak akan terbiasa. Ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Bedanya apa Bu peraturan kelas sama keyakinan kelas? Ayo, Bu siapa ya? Ujian, bedanya apa Bu? Kenapa tidak peraturan kelas, keyakinan kelas? Peraturan kelas biasanya peraturannya bisa tak langgar gitu ya. Tapi kalau kita bikin keyakinan kelas itu kan kita bersama anak-anak sudah disepakati dan keyakinan itu kan ada di dalam diri kita sendiri ya. Itu muncul motivasi dari dalam diri anak itu sendiri. Oh iya, aku melanggar yang sudah diyakini disepakati di kelas kemarin, jadinya seperti ini, mungkin seperti itu ya. Nek peraturannya peraturan aku gawe kok sing gawe guru-guru kok tak langgar ora apa-apa seperti itu mulai pengawake dhewe wis wong gede wae ngerti peraturan lalu kita bisa langgar ya seperti itu. Cuma keyakinan itu kan lain, kitanya seperti itu. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Cara merumuskan keyakinan kelas berikut ya. Siswa menulis keyakinan kelas yang mereka inginkan. Terus 2, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Yang ketiga, guru dan siswa memilih keyakinan kelas yang penting. Yang keempat, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Yang keempat, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Nah, kita mau praktek keyakinan kelas itu nanti panjang sekali kalau praktek keyakinan kelas itu, karena
waktu juga sama sekali masih ada tampak dan tidak tampak, banyak sekali kalau mau dikupas-kupas. Kita nanti targetnya itu saja. Yang jelas kita dapat menciptakan program kebajikan. Bahkan nilai kebajikan dengan membudayakan disiplin waktu, bersikap sopan, saling menghargai dan menghormati, menjaga kerapian dan kebersihan lingkungan. Sekolah mandiri kreatif, saling tolong menolong. Poster yang dibuat untuk di dalam kelas mewujudkan anak yang religius, bahagia dan tangguh sesuai dengan pelajar profil Pancasila. Bahwa pembentukan keyakinan sekolah atau kelas itu dibuat atas musyawarah, kesepakatan diyakini dan dilaksanakan oleh warga sekolah sebagai bentuk budaya positif. Nah, ini kita nanti akan asik sekali untuk membahas 5 posisi kontrol sebagai guru ya. Kita sebagai guru tuh bisa meresapi di sini. Jadi penghukum, apa jadi pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Nanti dengan sakit di sini nanti oh ya aku jadi guru ternyata berpokoknya hukum. Nah, sebaiknya saya sebagai guru itu harus bagaimana? Nanti ada videonya di sini ya. Yang pertama penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam hati. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan pembimbingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, salah atau mudah diri. Terus sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Gampang ya nek, awalnya guru SD itu nek sama murid itu biasanya ya gojek kayak kancane dhewe. Apalagi TK, TK ra iso bayar kita ya. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Dalam kondisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan yang berkonsekuensi. Yang terakhir yaitu manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, bisa dilihat contohnya ya video ini. Nanti Jenang bisa membedakan guru sebagai penghukum seperti apa. Jadi ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang terakhir manajer. Dan ini adalah contoh video ya, jenengan bisa melihatnya untuk contoh sebagai penghukum itu seperti apa, sebagai teman itu seperti apa, bisa dipraktekkan nanti di sekolah. Ibu dan Bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut,
Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pentuku biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menunjuk. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Itu dapat berbeda. Dampak yang terjadi pada mulut ketika guru berada pada posisi tertentu adalah mulut cenderung akan memberontak, bahkan melimpah dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan begitu susah lagi ya, ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap batasin jam Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin saya ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau,
identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dalam hidup kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga dalam waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya tidak terlambat lagi. Lalu Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi, nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas kamu untuk ketinggalan kamu, ya? baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Ren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana? Maaf Bu, saya lupa saat semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang kamu kerjakan? Yang ada diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kamu peralatan di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, nama saya Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan adalah KM dan tidak. Kira-kira akan mulai start alarm kapan, KM? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu kembali ke kelas lagi. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan itu, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu pendapat guru hebat setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pemuda. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang mengerjakan
Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang pengajar. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Nah, kira-kira Bapak Ibu guru yang di sini sebagai guru tadi di nomor berapa? 5. Sudah dipraktekkan, sudah diterapkan ya. Saya terus terang ya, untuk posisi kontrol posisi kontrol saat ini baru dalam tahap penerapan juga, karena memang kita sebagai guru itu harus banyak belajar untuk menangani anak ya. Mungkin dari pengalaman yang di guru-guru dulu itu, mungkin kalau kita pas jadi murid dulu, mungkin kebanyakan guru kita itu sebagai penghukum atau sebagai orang yang merasa bersalah ya. Saya sampai saat ini masih teringat sekali sama guru matematika saat saya SMP. Wong nek ra iso tenang memang dilempar nggo penghapus atau penggaris gitu ya. Itu udah luar biasa kalau guru-guru zaman dulu. Kalau guru sekarang tuh kita semakin kesini tidak boleh menangani murid sedikit pun ya. Kita harus memang bisa menuntun tadi, harus berpihak pada murid. Nah, dari 5 posisi kontrol kita menuju ke restitusi ya. Segitiga restitusi ini nanti kita akan praktek bersama-sama. Segitiga restitusi yang pertama itu yaitu menstabilkan identitas tadi ya, yang di tayangan tadi sudah ada, menstabilkan identitas. Terus nanti ada validasi tindakan yang salah. Nah, ini saya kemarin sudah mempraktekkan di sekolah, tapi ini nanti ada 3 soal. Nanti coba dipraktekkan sama Bapak Ibu guru, ada yang sebagai guru, nanti ada yang sebagai murid. Ada kasus 3 ini di sini. Nanti bisa maju ke depan, yang jadi murid siapa, nanti untuk penyelesaiannya seperti apa, di sini sudah ada panduannya semuanya. Monggo, nanti bisa disampaikan. Dua saja. Ada yang jadi murid guru B. Nah, coba dengan baca kasusnya ya. Itu kasus yang pertama. Guru sebagai apa, coba itu sudah ada panduannya, tinggal membaca. Monggo yang mau praktek kasus pertama. Jadi bu guru A sama murid A. Ayo Mbak Isna sama Bu Ria, jadi guru sama murid. Pertanyaan yang gurunya di Bumian. Ya, sebagai guru, Bu Ria sebagai murid. Atau sebaliknya. Atau Mbak Puri, pasangannya kasus B sama B, A sama A, C sama C. Bisa maju ke depan. Ini kan ada ilustrasi ceritanya. Kasus B ini sebagai murid, ini yang guru. Anda adalah wali kelas, harus dibaca ininya dulu. Nah, nanti ada yang jadi muridnya. Nah, ini yang jadi gurunya, seperti itu.
Ayo, maju ke depan salah satu aja. Ayo, Bunia sama Buria. Ayo Bunia, maju. Dengan sebagai guru. Jadi dulu ini kan ada skenario ya di sini. Nah ini, Anda seorang wali kelas. Pada saat jam istirahat makan siang, Anda melihat salah satu murid Anda bernama Amira. Nah itu namanya Amira. Menangis. Bila tanya ini kan, nah, menghampiri. Kenapa Amira? Ya. Iya, kenapa kamu menangis? Selanjutnya. Mira. Iya Bu. Tadi saya ketemu dengan Amira. Dia kan menangis. Makanya tadi Ali ejek karena dia orangnya jelek ya. Kenapa Pak Ali bersikap begitu? Kenapa sama Amira? Ya Amira itu lemah. Dia kali berapa berapa itu bagaimana? Oh gitu. Jadi ya Ali, kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Di kelas itu sudah, kalau kita pasti baca lagi. Salah satunya adalah setiap anggota kelas harus saling menghargai. Jadi meskipun ada teman Ali yang mendapat nilai jelek, tidak boleh diejek. Ya, kalau bisa malah Ali membantu Amira supaya mendapat nilai yang lebih baik lagi untuk kedepannya nanti. Jadi tidak boleh mengejek teman yang mendapat nilai yang di bawah kamu. Karena itu sudah terjadi dan terlaksana. Ali tidak boleh melanggar. Nah, itu kan dibuat kan dulu kan kamu yang buat sendiri, bukan ibu guru gitu kan. Nah, makanya hari ini tentunya tidak boleh melanggar. Dan nanti saya minta, karena tadi Amira menangis dan merasa sangat terpukul ya, sangat down gitu kan. Jadi nanti Ali minta maaf sama Amira. Jadi untuk kita semuanya. Itu Ali. Ya, terima kasih Ali. Ya. Dipraktekan ya. Bapak Ibu sudah paham ya untuk mengatasi anak-anak yang sekiranya itu terus cara penyelesaiannya seperti itu ya. Kita benar-benar harus bisa. Ini saya kemarin praktek di sekolah. Sebagai guru itu kalau suruh praktek seperti ini harus praktek untuk kelas TK sama SD itu dikasih sebenarnya. Soalnya anak SMA jadi kita sebagai guru itu menanyakan, jadi tidak biar anak mencari solusi sendiri ya. Seperti tadi, kenapa nanti kok terlambat sekolah? Karena saya setiap malam bermain HP Bu. Nah, baru menanyakan ke yang kelas.
Nah, sudah ya. Nah, ciri-ciri kitab pendidikan risiko itu ada 9 ciri-cirinya ya. Yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan, atau tapi kita belajar dari kesalahan. Terus yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran atau bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tidak kayak tadi ya. Kenapa jalan terlambat ya? Ada sering main HP itu sampai larut malam. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Kita menanya begitu. Terus hal apa yang akan kamu lakukan? Itu saya akan bangun pagi bu. Saya akan itu seperti itu. Berarti akan mencari solusi sendiri. Terus yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi tadi ya. Terus yang terakhir, menggantikan murid berbuat salah untuk potong. Ketiga restitusi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Untuk penerapan positif mungkin di sekolah Bapak Ibu semuanya sudah menerapkan ya. Saya yakin sekali dengan program-program sekarang, khususnya sekarang untuk program guru penggerak itu dari sekolah yang sudah ada, pasti tentunya guru penggeraknya sudah mulai bergerak dan menggerakkan seluruh warganya tentang budaya positif, karena program-program yang diperintahkan dari BPBP datang untuk diklat kami PBB itu memang harus menyebarkan semua yang kita dapat ke khususnya keluarga sekolah. Ini penerapan implementasi disiplin positif ditandai dengan pembinaan didik oleh pendidik dan tenaga pendidik dengan saling menghargai dan tanpa hukuman. Penerapannya dapat dilakukan dengan disiplin secara menyeluruh dan diintegrasikan dalam proses belajar siswa. Contoh yang paling sederhana disiplin waktu, yaitu dengan datang ke sekolah tidak terlambat. Kalau di sekolah saya itu memang sudah terlaksana karena tempat saya itu sudah ada guru penggerak yang lebih awal, ada satu. Jadi untuk kegiatan pagi kita memang sebagai guru harus selalu mencontohkan datang pagi sekali. Kalau punya saya itu jam 6:30 itu guru sudah pada di depan nemu tiketnya itu ya. Kita 9 orang jadi tiap pagi itu tidak juga untuk selalu di depan itu. Jadi memang menunggu anak masuk salaman, nanti jam itu gerbangnya sudah ditutup itu. Alhamdulillah karena memang kemarin ada guru penggerak yang datang dari pindahan tempat saya, akhirnya untuk sekolah itu sampai saat ini berjalan dengan baik. Nah, saya sebagai hadir CDP yang kedua di sana, tinggal menambah sedikit-sedikit yang perlu ditambah. Tapi untuk kedisiplinan, kebiasaan sudah berjalan baik. Kalau tempat saya itu di tempat Bapak Ibu, kalau memang belum berjalan, monggo sekolah itu tempat kita kedua ya. Jadi lebih bagus-bagusnya untuk budaya positif juga dibikin yang baik seperti itu. Nah, ini juga kebiasaan akmal husna. Dan dulu berlawan dari agama, sekarang berubah, tapi setiap kegiatan keagamaan tetap masih terlibat sama setelah itu disiplinan. Untuk disiplin positif itu karena kemarin modul 1.4 terus modul 1 itu terdiri dari 4 modul. Yang modul pertama itu filosofi dari kedewasaan, kemarin kita
sudah dikupas-kupas dan membuat aksi nyata juga. Terus yang kedua kita belajar tentang peran dan nilai guru penggerak. Kita harus tahu peran dan nilai guru, bukan guru penggerak saja, tapi nilai dan peran guru. Kemarin juga saya sudah aksi nyata. Terus yang modul ketiga adalah kita sebagai guru mempunyai visi kemarin dari tahun 3 guru penggerak. Kita bikin visi kita menciptakan murid seperti apa, kita harus punya ya kalau sebagai guru. Terus yang ketiga yang keempat belajar tentang budaya positif. Koneksi antar materi di modul 1 titik 1 dan tugas dari sifat saya berakhir di nanti aksi nyata yang pada hari ini yang terakhir. Besok izin pengirimannya itu tanggal 30. Saya yang terakhir untuk pengiriman tugas sebenarnya. Nah, tujuan pada akhirnya juga sama dari kita belajar apa namanya filosofi belajar Jawa Barat, terus peran dan nilai guru penggerak, terus visi. Akhirnya kita larinya ke profil pelajar Pancasila tadi yang ada beberapa berapa tadi Bu? Beriman dan bertakwa kepada Yang Maha Esa, terus gotong royong, mandiri, ya seperti itu ya. Larinya ke situ semua. Untuk guru masa abad 21 itu kita dituntut berpihak kepada siswa, hanya menuntun, hanya menebarkan, karena anak-anak itu sudah mempunyai apa? Sudah mempunyai kodratnya masing-masing. Jadi kita beribu hanya menebarkan. Saya tuh punya cerita sedikit. Saya tuh punya murid yang sebenarnya itu naik masuk ya ke SLB. Cuma orang tuanya itu selalu keberatan dan saya punya satu itu ya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi saya tuh naik menghadapi murid yang satu itu tuh nah kocok ini sinau dia tidur di belakang seperti itu. Jadi kadang ini saya mampu apa enggak ya, ternyata kan memang kita sebagai guru ini untuk saat ini zaman sekarang ini Papua jadi dulu menghamba pada siswa ternyata ya kayak Demek siswa itu menaruh dulu. Sekarang tidak, kita yang harus menghamba kepada anak. Buat anak seperti apa kita ya harus yang tahu seperti itu. Mungkin nah terima kasih sudah selesai. Mungkin hanya ini yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf apabila penyampaian kurang pas karena ini juga masih tahap belajar sama Bapak Ibu sekalian. Mungkin yang belum mengikuti CBT sekalian promosi monggo ikuti koreksinya. Ini sudah angkatan 11. Semoga bisa mengerjakan, lolos dan mendapatkan sertifikat yang baik. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.